Pengetahuan seputar asam lambung. Teman-teman harus memahami ini karena setiap manusia mempunyai asam lambung. Oleh karena itu teman-teman jangan kaget ya kalau ada yang bilang ini penyakit asam lambung. Teman-teman harus mengetahui bahwa ada beberapa kriteria atau beberapa nama ya atau beberapa hal ya tentang keluhan seputar lambung ya. Tidak semua di situ asam lambung itu kita identifikasi dengan sesuatu yang buruk karena sebenarnya asam lambung itu memang diperlukan oleh tubuh kita untuk mengolah makanan ya teman-teman ya. Nah oleh karena itu umumnya yang mengatakan asam lambung itu memang sudah sangat umum sekali sehingga orang mengatakan saya punya asam lambung. Setiap orang itu punya teman-teman ya asam lambung. Kalau kita tidak punya asam lambung, kita ini tidak bisa hidup sehat ya karena makanan membutuhkan asam lambung nih untuk memproses ini sari-sari makanan gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman harus bisa membedakan ya saat mengalami keluhan seputar lambung, teman-teman ini mengalami GERD ya atau mengalami gastritis. Itu harus dipahami. Kondisi GERD adalah katup lambung bagian atas itu terbuka sehingga teman-teman ya asam lambungnya ini naik ya sehingga reflux naik ke kerongkongan menyebabkan efek bermacam-macam yang umumnya yaitu tenggorokan panas teman-teman ya, kemudian sering sendawa dan pada beberapa hal itu juga dibarengi dengan keluhan-keluhan lain dan itu yang sudah saya alami teman-teman ya. Kemudian ada lagi gastritis. Gastritis adalah suatu peradangan pada lambung. Sehingga teman-teman ya di dinding lambungnya ini terluka. Kemudian itu efeknya akan sakit ya, sepanjang hari sakit, setelah makan sakit. Karena setelah kita makan asam lambung ini bekerja. Teman-teman ya, dia keluar bekerja untuk mengolah makanan kita, memecah protein, karbohidrat, dan lain-lain untuk kebutuhan tubuh kita. Nah, kalau ada peradangan pada lambung, teman-teman ya, asam lambungnya ini mengenai luka ya, luka di lambung sehingga sakit atau perih. Kemudian telat makan, sakit. Kenapa telat makan kok sakit pada saat gastritis? Pada saat kita terbiasa makan di jam 9 misalnya, kemudian kita tidak makan di jam segitu. Otomatis teman-teman ya, lambung kita ini sudah mempunyai jam kerja sendiri, harusnya jam 9 dia menerima makanan, tapi dia tidak menerima makanan. Nah, asam lambung ini keluar teman-teman ya. Dia ini meminta makanan untuk diolah, akibatnya asam lambungnya ini mengenai luka ya atau peradangan yang ada di lambung sehingga sakit. Nah teman-teman tubuh kita ini luar biasa sekali. Kemudian ada pertanyaan kenapa pada saat puasa kita tidak makan, kenapa tidak sakit? Teman-teman jangan lupakan karena pada saat puasa teman-teman ya kita ada sahur. Kita puasa itu bukan berarti kita telat makan atau tidak makan, bukan. Kita mengkondisikan tubuh kita tidak makan dalam beberapa jam dengan alasan atau dengan manfaat yaitu yang pertama detoks tubuh, yang kedua fungsi rohani ya teman-teman ya, dan yang ketiga yang jelas ini adalah manfaat kesehatan ya dari detoks dan rohani, otomatis kesehatan jasmani dan rohani kita terjaga. Jadi manfaat dari puasa itu tadi setelah detoks teman-teman ya, kemudian fungsi rohani, otomatis nih kesehatan jasmani dan rohani kita, kesehatan kita terjaga. Jadi ada hubungan erat antara kesehatan jasmani dan rohani. Nah teman-teman yang sedang mengalami GERD atau gastritis ini segera dipahami. Teman-teman sedang mengalami apa? Mengalami gastritis atau sedang mengalami GERD? Karena untuk metode penyembuhannya atau langkah-langkah penyembuhannya itu berbeda atau istilahnya terapinya. Itulah yang saya alami ya teman-teman ya. Nah teman-teman saat kita mengalami gastritis itu makanan pantangan teman-teman ya itu kita pedas tidak boleh, asam tidak boleh, berlemak tidak boleh, bertepung tidak boleh. Ada yang harus dipatuhi teman-teman ya.
Namun kalau GERD teman-teman ya itu juga hampir sama. Namun kalau GERD ini yang sifatnya asam dan pedas ini masih boleh lah. Walaupun yang pedas ini dibatasi, kalau asam ini boleh teman-teman ya. Karena pada saat terjadi GERD ya umumnya lambungnya tidak luka, tidak ada peradangan. Namun saat gastritis itu hampir semua yang mengalami gastritis itu GERD itu terjadi. Karena teman-teman ya, katup bagian atas ini saat kita mengalami gastritis atau peradangan pada lambung, umumnya dia ikut terbuka gitu ya. Karena otot bagian atas lambung ini dia itu seperti klep otot ya teman-teman ya. Dia harus fleksibel. Oleh karena itu teman-teman ya, untuk penyembuhan GERD itu tidak instan. Perlu beberapa bulan teman-teman ya. Saya dulu sembuh di 8 bulan ya. Sehingga otot saya ini, otot katup ini sudah fleksibel sesuai kebutuhan. Saat makanan masuk dia terbuka ya, makanan udah masuk dia tertutup lagi. Jadi gitu. Buka tutup ini fleksibel sekali ya. Dulu saat saya mengalami GERD ini terbuka teman-teman. Jadi makan masuk ini di sini nih rasanya tuh ganjel gitu ya. Di sini ya. Kemudian sering sendawa, kemudian penyerapan nutrisi terganggu ya, sering keliengan, kemudian telat makan itu udah kelingan, kemudian energi juga terbatas, kemudian anxiety itu gejala kecemasan itu juga muncul karena ini pencernaan kita belum maksimal teman-teman ya, bakteri-bakteri baik juga tidak bisa bagus di sini. Oleh karena itu cek video-video saya barangkali bermanfaat teman-teman yang seputar GERD ya. Nanti gastritis akan saya bahas juga ya di video selanjutnya karena gastritis saya juga ada pengalaman saat saya merawat istri saya terkena gastritis atau luka lambung dan itu sangat bermanfaat sekali bagi saya dan mungkin jika saya share di sini itu juga sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, teman-teman, saat mengalami GERD, teman-teman harus tetap semangat karena ada GERD itu yang belum sembuh itu hingga 4 tahun, 3 tahun, teman-teman ya. Saya kurang paham mengapa bisa tidak sembuh dalam jangka waktu yang bertahun-tahun. Apakah karena minim pengetahuan? Apakah memang di situ itu pola makannya tidak diperbaiki, teman-teman ya? Namun memang saya akui penyembuhannya itu tidak bisa berlangsung cepat karena tergantung dari nih kemauan kita, teman-teman ya. Kalau kita kurang mau untuk berusaha ya otomatis lama ya. Jadi itu teman-teman ya. Cek video-video saya sudah mengupload ya kemarin ada 4 pilar nih untuk kesembuhan GERD. Teman-teman bisa ikuti 4 pilar ini, teman-teman ya, ini penting sekali nih 4 pilar kesembuhan GERD karena 4 pilar ini yang saya lakukan sehingga GERD saya cepat pulih. 4 pilar kesembuhan GERD ini yang pertama pola makan teman-teman ya, kemudian pola aktivitas, kemudian pola pikir dan pola istirahat atau pola tidur ini harus kita jaga teman-teman ya. Sejatinya GERD ini ya teman-teman ya, otot ini adalah sama dengan otot-otot yang lain yang harus kita jaga. Nah, menjaganya itu bukan hanya dengan pola makan teman-teman ya, kurang. Harus dengan pola aktivitas, olahraga, peregangan. Harus dengan pola pikir juga, jangan terlalu stres. Harus juga dengan pola istirahat. Tidurnya juga harus cukup. Karena teman-teman ya, tubuh kita ini saat kita tidur, di situ pembenahan sel-sel ya itu luar biasa sekali teman-teman ya. Oleh karena itu kan kita memang tidak dianjurkan untuk begadang setiap hari atau kurang tidur kurang bagus juga teman-teman ya. Namun kalau sesekali masih oke lah teman-teman ya untuk begadang semisal ada suatu urusan. Namun kalau begadang dijadikan suatu gaya hidup teman-teman ya itu kurang baik. Ya, sudah banyak contohnya teman-teman kita yang begadang akhirnya tubuhnya ini ada keluhan atau istilahnya jasadnya ini kalah ya. Karena itu tadi jasad ini teman-teman ya, tubuh kita ini mempunyai suatu mekanisme yang harus kita patuhi teman-teman ya, yang harus kita taati. Tubuh kita ini tidak bisa hidup jika kita tidak makan teman-teman ya. Jika kita tidak minum ini tidak bisa hidup karena segala sesuatu yang ada di tubuh kita ini teman-teman ya kita ambilkan dari alam semua. Karena kita teman-teman ya dan alam dunia ini yang besar ini sejatinya kita ini sama ya. Kita ini alam kecil, bumi ini alam besar. Semua elemen-elemen di alam besar ini ada di dalam tubuh kita seperti udara, teman-teman ya, tanah ya, angin nih, nafas teman-teman ya, api teman-teman ya juga ada. Oleh karena itu teman-teman ya, tetap konsumsi kalau bisa real food teman-teman ya. Jadi GERD ini membuat saya bersemangat untuk menjaga kesehatan tubuh
saya. Saya sudah mulai pelan-pelan ya beralih dari makanan yang sifatnya junk food ke real food teman-teman ya. Namun itu masih proses, terkadang junk food masih saya makan ya. Walaupun udah pulih GERD saya, GERD saya sudah pulih, saya sudah bebas beraktivitas, namun junk food masih saya makan dikit-dikit. Namun saya memang mempunyai mempunyai impian ya, atau tujuan saya harus bisa 100% real food ya. Karena kita hanya ada dua pilihan, real food atau junk food. Kalau makanan kita cenderung ke real food, junk foodnya masih dikit-dikit, masih oke lah. Berarti kecenderungan yang besar tuh masih real food. Namun kalau kecenderungan kita di junk food, teman-teman ya, teman-teman nanti bisa mengalami GERD seperti yang saya rasakan, teman-teman ya. Oke teman-teman, tetap semangat ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Kita akan mengupas seberapa dalam GERD itu terjadi dan semoga dengan pengalaman-pengalaman saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua sehingga teman-teman yang sedang mengalami GERD nanti bisa pulih dan bisa beraktivitas lagi normal seperti sedia kala ya. Oke teman-teman, selamat beraktivitas. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.